Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu harus siap-siap, karena akan ada sesuatu yang akan terungkap sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang terbaca. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada confusion. Nah, aku melihat ya beberapa dari kamu ada yang ngerasa ini rejection juga, merasa kayak apa ya? Ditolak, merasa sedih, merasa ketakutan ya. Merasa khawatir. Oke. Baik, kita lihat apa yang akan terungkap. Dan di sini juga ada rasa kebingungan kamu. Kamu ngerasa bingung, kamu ngerasa ragu gitu ya, terhadap mungkin seseorang atau terhadap suatu masalah ya. Ini kamu akan ditemukan dengan beberapa keraguan. Contoh misalnya dalam suatu hubungan, ya kamu beranggapan selama ini seseorang yang kamu anggap baik, seseorang yang mungkin kamu percayai, dia sudah menunjukkan sikap atau sifat aslinya. Itu membuat kamu ragu ya untuk mempercayai dia lagi gitu loh. Di awal memang sih kamu pernah memberikan kepercayaan kepada dia, tapi ujung-ujungnya kamu ditipu, kamu dikhianati begitu. Itu mungkin salah satunya membuat kamu ragu. Ada orang-orang yang mungkin merasa kalau dia itu awalnya bisa kamu percayai, ternyata saat ini ya akhirnya kamu menolak dia ya, ada rejection, ada sebuah penolakan, dan akhirnya keraguan kamu terjawab. Kamu melihat sebuah tanda-tanda dari seseorang tersebut, ternyata ya dia sudah menunjukkan sikap sifat aslinya. Dia mungkin yang orang yang arogan, dia yang mungkin memanfaatkan kamu ya. Ini terlihat jelas mungkin dari perilaku seseorang tersebut gitu loh. Entah itu dia teman kamu, atau mungkin dia itu pasangan kamu ya, atau ada seseorang yang sangat menginginkan kamu, dia sangat menyukai kamu, dia mencintai kamu, tapi kamu tolak gitu loh. Atau sebaliknya di sini ya, karena ini juga bisa vice versa, energi kebolak-balik yang terbaca. Nah, jadi ada penolakan. Bisa juga ini tentang kamu yang menolak seseorang, karena kamu tahu nih seseorang ini menyukai kamu, mencintai kamu, tapi kamu menolak dia. Dia sudah mengatakan semuanya kepada kamu. Kenapa kamu tolak? Karena ada firasat kamu mungkin yang mengatakan bahwasanya aku tidak akan bahagia dengan dia. Jadi kamu juga tidak pernah mengabaikan firasat kamu. Ya, itu hebatnya kamu terungkap, karena selama ini pernah selalu kejadian apa yang menjadi firasat bagi kamu itu arti kata ya nyata kamu alami. Nah, jadi saat ini, saat kamu mengenal seseorang dan seseorang itu mendekat ke kamu ngerasa aku harus mengenal dia dulu ya, sehingga akhirnya nanti tidak ada penyesalan dalam diri aku ya, sehingga akhirnya kamu menolak dia karena ada perasaan kamu yang kayak menolak untuk menerima dia, ada merasa tidak nyaman, ada kayak ngerasa menaruh curiga gitu ya. Biasa, nggak apa-apa, nggak masalah kalau kita curiga terhadap seseorang, karena pasti punya alasan kenapa kamu curiga. Mungkin karena tingkahnya, ya cara dia ke kamu, begitu. Ya, oke, recovery. Aku melihat ada sebuah pemulihan, ada sebuah solusi juga dari masalah yang kamu hadapi. Banyak permasalahan yang mungkin saat ini kamu hadapi, namun sebentar lagi kamu akan menemukan solusinya. Ada kunci di sini.
Intinya ada pemulihan dari keadaan atau kondisi kamu yang benar-benar ingin kamu rubah di sini. Ya, terungkap semuanya. Mungkinkah apakah ada seseorang yang akan datang? Apakah mungkin kamu selalu diprotek oleh semesta, Tuhan, ya? Atau ada yang menjaga kamu sehingga akhirnya kamu dijauhi dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif gitu loh. Walaupun terkadang kamu harus sedih, walaupun terkadang kamu harus kecewa gitu loh. Tapi itu demi kebaikan kamu. Arti kata kamu selalu dijauhi dari orang-orang yang tidak baik dengan cara ya terkadang caranya kita bisa legowo. Terkadang ada juga caranya kita tersakiti begitu ya. Jadi intinya apapun yang terjadi ya kita mencoba untuk mengikhlaskan. Kita mencoba untuk memaafkan begitu. Karena sesuatu hal yang kita maafkan, kita ikhlaskan, itu pasti akan kita dapatkan sebuah keadilan untuk diri kita. Jika seseorang yang mengkhianati kita misalnya, ada solusinya. Ya, kalau dia sudah berkhianat, solusinya ya melepaskan gitu loh. Dengan melepaskan dia, akhirnya kamu memulai satu kehidupan baru. Kesempatan kamu untuk menemukan yang terbaik begitu loh. Karena jika tidak kamu lepaskan, otomatis kamu akan berada di dalam satu hubungan yang penuh dengan kebohongan. Di sana selalu ada rasa kecewa, rasa sedih, bahkan kamu menangis. Dan akhirnya ya di situ karena kamu tidak ingin hal itu terjadi pada kamu, ya sekarang kamu mengambil keputusan gitu loh untuk melepaskan. Nah ini mungkin juga cukup membuat kamu merinding ya. Kamu begitu berani, kamu akhirnya bisa gitu ya. Walaupun tadi kayak sulit banget, namun pada akhirnya demi kebahagiaan kamu di masa depan, kamu berani mengambil resiko ini. Walaupun kamu harus disakiti, walaupun kamu sudah banyak habis-habisan untuk dia, ya. Oke. Nah, di sini juga ada abundance, keberlimpahan kamu. Walaupun di awal kamu kayak ngerasa kayak pesimis ya. Kayaknya aku nggak bisa deh menemukan solusi, menemukan peluang, menemukan kesempatan gitu loh. Keadaan kamu saat ini, kamu udah ngerasa inilah yang inilah akhir dari segalanya gitu loh. Tapi ternyata enggak. Sebenarnya masalah yang kamu hadapi itu adalah awal baru bagi kamu untuk merubah semua keadaan ini. Jadi kalau kita bisa merubah mindset kita untuk hal itu, maka ya yakinlah kita akan bahagia, kita akan happy di sini. Kita akan sukses, kita akan berkelimpahan. Ini gambaran. Dalam waktu dekat kamu akan ngerasa nggak percaya nih. Ada rezeki-rezeki mungkin yang akan datang, ya banyak orang-orang yang mungkin akan mulai mendekat. Intinya ada kebahagiaan lah. Bisa jadi kamu akan dipenuhi dengan cinta. Orang-orang yang sayang sama kamu akan selalu berada di samping kamu. Ya, bahkan kamu juga bisa dikatakan dalam waktu dekat mendapatkan surprise, kejutan, hadiah-hadiah yang tidak terduga yang selama ini kamu inginkan, ya bisa aja. Dan kamu tidak percaya, aku nggak percaya ini terjadi, gitu loh. Aku nggak percaya semua ini nyata bagi aku. Ya, ini yang membuat kamu ngerasa kayak ya akhirnya terungkaplah semua apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan itu jadi nyata di sini. Apalagi saat kamu sudah bisa memulihkan keadaan kamu, ada recovery di sini. Ya, di saat itu kamu menata kembali kehidupan kamu yang dulunya mungkin sudah hancur, sudah berantakan. Saatnya kamu melepaskan semua itu dan menata kembali kehidupan kamu di masa akan datang. Ya, di sini juga ada impasien. Ya, aku juga melihat ya, di sini ada merasa kayak apa ya? Kamu ngerasa nggak sabar sebenarnya. Ada rasa nggak sabar kamu untuk bisa memulihkan keadaan, menemukan seseorang, atau mendapatkan kesuksesan. Sebenarnya kamu tidak sabar lagi untuk menerima itu semua, ya. Nah, dan ternyata ketidaksabaran kamu itu membuahkan hasil, membuat kamu bahagia, membuat kamu ngerasa puas gitu loh. Semua datang secara tiba-tiba. Dalam waktu dekat ini kamu akan ngerasakan, oke? Namun pada akhirnya sebenarnya kamu akhirnya bisa mengontrol emosi, mengontrol pikiran, mengendalikanlah semuanya. Kamu bisa
dan akhirnya apa yang kamu dapatkan ya, perubahan diri kamu, keberlimpahannya kamu ya. Apalagi di sini kamu berani untuk mengambil sikap, walaupun kamu di sini menolak sesuatu hal yang awalnya kamu anggap itu adalah suatu keberuntungan, tapi kamu nolak ya. Pernah kamu berani mengambil risiko itu? Karena firasat kamu yang kamu dengar ternyata benar. Di awalnya aja keberuntungan itu ada pada kamu, namun pada akhirnya kekecewaan yang akan kamu dapatkan. Sering terjadi seperti itu ya, dimana di awal kamu menerima kesempatan untuk mungkin melihat ada rekan bisnis yang mungkin selalu mensupport kamu dalam segala hal. Ternyata rekan bisnis itu menjerumuskan kamu ke dalam suatu kehancuran. Ada juga seperti itu ya. Jadi kamu lebih berhati-hati ya di sini. Oke. Kita akan coba cek dari kartu tarotnya, bagaimanakah yang akan terbaca di sini ya. Teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek ya. Apakah yang akan terbaca? Jika kamu memfokuskan seseorang, bayangkan dia, karena energi dia akan kebaca di sini ya, dan itu juga bisa vice versa. Wow, ada Ace of Wands. Nah, jadi beberapa dari kamu ini akan mulai berani ya untuk bertindak, mulai berani untuk melakukan sesuatu, karena di balik keberanian kamu itu ada suatu hal besar yang akan datang kepada kamu. Apalagi di sini kamu sudah merasakan firasat kamu seperti itu, tapi harus ada actionnya. Kalau tidak ada actionnya ya kamu juga tidak akan mendapatkan apa-apa di sini ya. Jadi action itu perlu, jangan hanya kita pikirkan saja. Disinilah aku melihat ada kekuatan kamu, ada keberanian kamu yang ternyata bisa merubah semua ini. Oke? Ini ada Knight of Pentacles. Nah, di sini kamu akan benar-benar memiliki suatu kesempatan kamu, atau kamu sudah sukses di sini. Sudah punya jabatan, kamu mungkin sudah punya pekerjaan atau sudah punya usaha gitu ya. Tapi kamu jangan lupa untuk lebih berhati-hati terhadap apa? Terhadap mungkin orang-orang yang akan datang kepada kamu, mungkin meminta bantuan, mungkin mencari cara memanfaatkan kamu, baik itu mungkin pasangan nantinya ya, atau orang yang kamu cintai, atau mungkin keluarga kamu ataupun siapapun. Arti kata kamu berhati-hati. Mungkin ya jangan, kita juga boleh sih membantu ya. Membantu keluarga itu hukumnya wajib ya. Tapi 1 kali, 2 kali. Yang ketiga kita tidak bisa untuk membantu dia, tapi kita mencoba memberikan edukasi buat dia gitu loh. Karena jika kita membantu dia keseringan, itu nanti akan jadi keharusan bagi kita untuk membantu mereka. Jadi sebaiknya ya kita mencoba mengedukasi dia supaya jangan punya mental meminta-minta di sini. Ya, semua akan terungkap nantinya. Apalagi di saat kamu sudah punya uang, semua terungkap. Orang-orang yang tadinya menjauh dari kamu mulai mendekat. Orang yang tadinya tidak pernah mempedulikan kamu sekarang mulai peduli sama kamu. Arti kata apa? Dia melihat apa yang kamu miliki saat ini. Arti kata dia memanfaatkan kamu. Ada yang dia inginkan, ada udang di balik bakwan gitu ya. Jadi ini sebenarnya, oke? Karena di sini aku melihat kamu itu akan benar-benar bisa memulihkan keadaan kamu dari keadaan yang benar-benar terpuruk ya. Sekarang akan benar-benar abundance ya. Oke. Seven of Wands. Nah, kamu hebatnya itu selalu bertahan di setiap kondisi. Kondisi apapun yang kamu alami, kamu selalu bertahan di sini ya. Itu hebatnya kamu. Walaupun ada konflik batin, kamu selalu bertahan. Walaupun ada konflik kamu mungkin dengan pasangan, awalnya sih mungkin kamu bertahan ya, tetapi mungkin setelah kamu coba memperbaiki tapi tidak ada perubahan ya, akhirnya rejection, kamu menolak dia ya, menolak untuk bisa bersama dengan dia di sini. Oke, ini yang terbaca ya. Memang kita harus selalu bertahan ya, karena bertahan itu adalah sebuah kesempatan kita untuk memulai sesuatu hal yang baru ya. Di sini juga ada Three of Pentacles. Nah, benar. Dalam waktu dekat ini banyak orang-orang yang datang nantinya untuk mengajukan proposal sama kamu, kerjasama dengan kamu, atau minta bantuan ini itulah. Karena dia melihat kamu itu seseorang yang benar-benar sudah sukses saat ini. Ya, walaupun suksesnya itu bukan dalam segi finansial ya, tapi kamu sukses mungkin move on, kamu sukses untuk menjadi diri kamu sendiri gitu ya, kamu sukses membahagiakan banyak orang, sehingga banyak orang mulai mendekat hanya ingin mencari kenyamanan sama kamu. Oke. Nah, di sini ada Ten of Cups. Perasaan bahagia, keberuntungan di sini
ini akan segera kamu miliki dalam waktu dekat. Ini semua akan terungkap karena apa? Karena kebaikan-kebaikan kamu, karena kamu yang ingin sudah merubah diri kamu. Kamu tidak mau lagi dikhianati, dikecewakan. Ya, saatnya kamu menemukan kebahagiaannya kamu di sini. Saatnya kamu menemukan sebuah kesuksesan kamu di sini. Kalau dari Ten of Cup ini adalah suatu kebahagiaan yang benar-benar kamu nikmati saat ini ya. Dari rasa luka dulunya, dari rasa sedih dulunya, sekarang berubah akan jadi kebahagiaan. Ya, teman-temanku. Jadi untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri ya di sini ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu, teman-temanku. Jadi terkadang di dalam kehidupan kita ini banyak yang bisa kita ungkap, tergantung bagaimana cara kita melihat, menggunakan intuisi, menggunakan firasat kita ya. Apalagi di sini aku melihat kamu itu selalu mengalami keraguan, mungkin dalam hal berteman, dalam hal kerjasama gitu ya, dalam satu pekerjaan kamu terkadang selalu meragukan. Ternyata benar, di awal pertemuan kamu merasa ragu, ternyata membuktikan ya, mengungkap siapa mereka sebenarnya, di mana orang tersebut tidak layak buat kamu ya. Oke, begitu teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.